Mesin mobil Bima meraung pelan, memecah hening sore di pedesaan yang asri. Perlahan, sedan hitam itu melaju masuk ke pekarangan rumah Ibu Dewi, berhenti tepat di bawah rindangnya pohon mangga. Dari balik kaca jendela, Ibu Dewi sudah berdiri di teras, senyumnya merekah menyambut. Anya, istri Bima, tak sabar. Begitu mobil berhenti total, ia langsung membuka pintu dan melompat keluar, memeluk erat ibunya. "Mama!" serunya ceria. Suaranya seperti melodi yang sudah lama dirindukan. Ibu Dewi membalas pelukan itu tak kalah hangat, menciumi pipi putri semata wayangnya berkali-kali. Bima keluar dari sisi kemudi. Ia tersenyum tipis, sorot matanya menelusuri setiap sudut rumah yang terasa begitu damai. Pandangannya kemudian jatuh pada Ibu Dewi yang kini melepas pelukannya dari Anya. Ibu Dewi membalas senyum Bima, menyambutnya dengan anggukan ramah. Ada sesuatu yang menarik perhatian Bima dari cara Ibu Dewi menata rambutnya, atau mungkin cara cahaya senja jatuh di wajahnya yang masih tampak awet muda. Sekilas, pandangannya terasa lebih lama dari seharusnya. Namun, sedetik kemudian, Anya menoleh. "Mas Bima, sini," panggilnya. Dan Bima segera memutus tatapannya, melangkah mendekat. "Apa kabar, Bu?" tanya Bima, meraih tangan Ibu Dewi untuk bersalaman. Sentuhan itu sesaat terasa lebih hangat di telapak tangannya. "Baik, Nak. Kalian sendiri gimana? Perjalanan jauh pasti lelah ya?" jawab Ibu Dewi. Suaranya lembut. Anya menyela, "Lelah sih, Ma, tapi kan kangen Mama. Di Jakarta sibuk terus, Mas Bima juga sibuk banget sama proyek barunya." Ia melirik Bima yang hanya tersenyum tipis. Matanya sesaat lagi-lagi mencuri pandang ke arah Ibu Dewi. Kali ini, Ibu Dewi tak sengaja menangkap sorot itu, dan semburat merah tipis muncul di pipinya sebelum ia buru-buru mengalihkan pandangannya, mengajak mereka masuk. Sore merambat pelan, menyelimuti rumah Ibu Dewi dengan semilir angin sepoi-sepoi dan aroma melati dari halaman belakang. Anya sudah terlelap di kamar tamu, terbuai kelelahan setelah perjalanan panjang. Bima, yang merasa gerah dan tak bisa tidur, memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Ia menemukan Ibu Dewi di taman belakang sedang menyirami bunga-bunga anggreknya yang mekar indah. "Cantik sekali anggreknya, Bu," sapa Bima, suaranya sedikit lebih rendah dari biasanya. Ibu Dewi sedikit terkejut, menoleh dengan senyum tipis. "Oh, Bima, iya, ini bunga kesayangan Ibu." Ia mematikan keran air, tangannya sibuk merapikan dedaunan. Bima melangkah lebih dekat, menatap Ibu Dewi lekat. "Seperti yang punya, Bu." Pujian itu meluncur begitu saja, tanpa direncanakan. Ibu Dewi terpaku, pipinya merona tipis. Ia menunduk, pura-pura memeriksa kelopak anggrek yang basah. "Ah, Bima bisa saja," katanya pelan, suaranya sedikit bergetar. Suasana hening sejenak, hanya terdengar kicauan burung dan gesekan daun. Bima merasa dorongan aneh untuk melanjutkan. "Saya serius, Bu. Ibu selalu kelihatan segar dan menawan." Ibu Dewi mengangkat wajahnya, menatap Bima dengan pandangan bercampur antara terkejut dan sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa ia definisikan. "Kalian kan sudah capek, kenapa tidak istirahat saja di dalam?" Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. "Saya justru lagi banyak pikiran, Bu. Proyek di kantor lagi ruwet. Kadang kangen juga ngobrol santai begini," ujar Bima, membiarkan suaranya terdengar sedikit sendu. Ia membiarkan pandangannya mengunci pada mata Ibu Dewi mencari celah. Ibu Dewi menghela napas. "Ibu tahu rasanya, Nak. Sendiri di sini kadang juga kesepian. Dulu waktu almarhum Bapak masih ada, suaranya melirih." Bima meraih selang air yang tergeletak di tanah, pura-pura hendak membantunya. Tangannya tak sengaja menyentuh tangan Ibu Dewi. Sentuhan singkat itu terasa seperti sengatan listrik. Mata mereka bertemu lagi, kali ini lebih intens. Ada percikan yang melompat di antara keduanya, gairah yang tersembunyi di balik kesantunan, godaan yang mulai mengakar. Ibu Dewi buru-buru menarik tangannya, wajahnya semakin memerah, jantungnya berdegup tak karuan. Malam itu terasa panjang. Anya sudah larut dalam mimpi, nafasnya teratur dan damai dari kamar sebelah.
Tapi di kamar tamu, Bima gelisah. Matanya menatap langit-langit, bayangan wajah Ibu Dewi terus menari-nari di benaknya. Sentuhan tangan tadi sore, tatapan mata itu, semuanya terasa begitu nyata, memancing sesuatu yang seharusnya terkunci rapat. Di kamar lain, Ibu Dewi juga tak bisa tidur. Jantungnya masih berdebar kencang sejak percakapan di taman. Ada campuran rasa takut, malu, dan gairah yang aneh menjalar di tubuhnya. Ia tahu, ini salah, sangat salah. Tapi pikiran tentang Bima, menantunya sendiri, terasa begitu mengganggu dan menggoda di saat bersamaan. Kesendirian yang sudah lama ia rasakan seolah menemukan celah untuk diisi meski dengan cara yang penuh dosa. Terdengar ketukan pelan di pintu kamar Ibu Dewi, ketukan yang sangat hati-hati, nyaris tak terdengar. Ibu Dewi menegang, ia tahu siapa itu. Dengan nafas tertahan, ia bangkit dari ranjang. Langkahnya ragu namun tak bisa berhenti. Tangannya gemetar saat memutar kenop pintu. Di hadapannya, Bima berdiri dalam remang cahaya. Wajahnya tegang, namun matanya memancarkan keinginan yang tak terbantahkan. Tidak ada kata yang terucap, hanya tatapan yang bicara. Ibu Dewi menatapnya, bibirnya sedikit terbuka. Ada gejolak di dadanya yang tak bisa ia lawan. Perlahan, ia membuka pintu lebih lebar. Bima melangkah masuk. Pintu tertutup rapat, mengunci mereka berdua dalam kegelapan dan rahasia yang baru saja dimulai. Desahan pelan, sangat samar, nyaris tak terdengar dari luar kamar. Hanya ada keheningan pekat yang menyelimuti rumah itu, menjadi saksi bisu. Pagi hari datang dengan semburat jingga di timur, seolah tak ada yang berbeda. Meja makan dipenuhi aroma nasi goreng buatan Ibu Dewi. Anya terlihat ceria, bercerita tentang rencana mereka ingin mengunjungi tempat wisata terdekat. Bima sesekali menanggapi dengan senyum tipis, namun pandangannya seringkali mencuri pandang ke arah Ibu Dewi yang sibuk menyiapkan teh. Ada senyum kecut di bibir Ibu Dewi saat Anya bercanda tentang bagaimana ia bisa tidur pula semalam. Ia hanya mengangguk, berusaha terlihat normal. Namun, di antara mereka berdua, Bima dan Ibu Dewi, ada rahasia yang terukir, sebuah ikatan baru yang gelap, yang entah bagaimana justru membuat hubungan mereka terasa semakin dalam, semakin membelenggu. Rahasia itu telah menjadi bayangan, mengikuti setiap gerak mereka, menunggu saatnya untuk menari lagi di balik tirai kegelapan. Desahan pelan, sangat samar, nyaris tak terdengar dari luar kamar. Hanya ada keheningan pekat yang menyelimuti rumah itu, menjadi saksi bisu. Pagi hari datang dengan semburat jingga di timur, seolah tak ada yang berbeda. Meja makan dipenuhi aroma nasi goreng buatan Ibu Dewi. Anya terlihat ceria, bercerita tentang rencana mereka ingin mengunjungi tempat wisata terdekat. Bima sesekali menanggapi dengan senyum tipis, namun pandangannya seringkali mencuri pandang ke arah Ibu Dewi yang sibuk menyiapkan teh. Ada senyum kecut di bibir Ibu Dewi saat Anya bercanda tentang bagaimana ia bisa tidur pula semalam. Ia hanya mengangguk, berusaha terlihat normal. Namun, di antara mereka berdua, Bima dan Ibu Dewi, ada rahasia yang terukir, sebuah ikatan baru yang gelap, yang entah bagaimana justru membuat hubungan mereka terasa semakin dalam, semakin membelenggu. Rahasia itu telah menjadi bayangan, mengikuti setiap gerak mereka, menunggu saatnya untuk menari lagi di balik tirai kegelapan. Kunjungan-kunjungan berikutnya ke rumah Ibu Dewi seolah menjadi ritual. Anya tak pernah melihat ada yang aneh, sibuk dengan dunianya sendiri, bahagia bisa menghabiskan waktu bersama ibunya. Namun, bagi Bima dan Ibu Dewi, setiap kedatangan adalah sebuah pementasan, sebuah tarian di ujung pisau ketahuan. Sore itu, Bima mencari Ibu Dewi di dapur. Anya sedang sibuk menelpon temannya di teras depan. "Bu," bisik Bima, mendekat saat Ibu Dewi sedang memotong sayur. "Nanti malam." Ibu Dewi menjatuhkan pisaunya, membuat suara nyaring. Ia menunduk, jantungnya berdebar. "Bima, jangan begini terus," suaranya hampir tak terdengar. Ada kelelahan dalam nadanya, campuran antara penyesalan dan keinginan yang tak bisa ia buang. "Kenapa, Bu? Ibu nggak suka?" Bima melangkah lebih dekat, suaranya mengandung nada menuntut yang lembut. Tangannya meraih tangan Ibu Dewi yang bebas, mengusap punggung tangannya dengan jempol.
Ibu Dewi mendongak, matanya bertemu pandang dengan Bima. Ada pergolakan batin yang nyata di wajahnya. Bukan begitu, ini salah Bima. Anya nggak akan tahu, potong Bima cepat, sorot matanya tajam dan penuh janji palsu. Kita hati-hati, kita selalu hati-hati kan? Ibu Dewi menghela napas panjang, tatapannya menyiratkan keputusasaan. Godaan itu terlalu kuat dan kesepian terlalu dalam. Ia mengangguk pelan, nyaris tak terlihat. Sebuah persetujuan tanpa suara mengikat mereka semakin erat dalam jaringan rahasia. Malam harinya, ketegangan terasa lebih pekat. Bima menunggu sampai Anya benar-benar pulas. Ibu Dewi pun demikian, pura-pura tertidur lelap hingga tak terdengar suara dari kamar sebelah. Tapi kali ini hampir saja. Saat Bima baru saja keluar dari kamar Ibu Dewi, nyaris tanpa suara, sebuah suara mengejutkannya. "Mas Bima?" Jantung Bima serasa berhenti berdetak. Ia menoleh perlahan. Anya berdiri di ambang pintu kamarnya, matanya mengerjap-mengerjap mengantuk. "Mau ke dapur ya? Aku haus nih." Darah Bima berdesir dingin. Ia harus berakting. "Iya sayang, gerah banget. Mau ambil minum? Kamu mau sekalian?" Ia mencoba menampakkan senyum senormal mungkin, meski bibirnya terasa kaku. Anya mengangguk. "Boleh deh, ambilin air putih ya." Bima mengembuskan napas lega saat Anya kembali masuk ke kamarnya. Ia buru-buru menuju dapur, tangannya gemetar saat mengambil gelas. Dari balik pintu kamarnya, Ibu Dewi mendengar percakapan itu. Ia menempelkan telinganya ke pintu, napasnya tertahan. Ketakutan yang mencekam sekaligus gairah terlarang yang membara. Keduanya bercampur menjadi satu, membuat dadanya sesak. Mereka berdua selamat untuk kali ini, tapi bayangan ketahuan terasa semakin nyata. Semakin dekat. Hari kepulangan tiba terlalu cepat membawa serta rasa lega sekaligus hampa. Koper-koper sudah masuk bagasi, mobil Bima siap melaju. Anya memeluk ibunya erat-erat, air mata menggenang di pelupuk matanya. "Hati-hati ya Ma, nanti kami main ke sini lagi." Ibu Dewi mengangguk, senyumnya tipis. "Pasti Nak, kalian juga hati-hati di jalan." Kemudian giliran Bima. Ia menjabat tangan Ibu Dewi, genggaman yang terasa lebih lama dari seharusnya, penuh dengan makna tersembunyi yang hanya mereka berdua pahami. Bima mencondongkan tubuh, mencium kening Ibu Dewi. Bukan ciuman biasa antara menantu dan mertua. Ada sesuatu yang dalam, sebuah janji tak terucapkan, atau mungkin sebuah kutukan. Ibu Dewi memejamkan mata sesaat, merasakan sentuhan itu membakar kulitnya. Bima masuk ke mobil, Anya sudah menunggunya dengan senyum ceria. Ia menyalakan mesin. Dari kaca spion, Bima melihat Ibu Dewi berdiri di teras, memandang kepergian mereka. Pandangan Ibu Dewi kosong, seolah jiwanya tertinggal di belakang, terjerat dalam jaring-jaring rahasia yang ia ciptakan sendiri. Seiring mobil menjauh, Anya bersandar nyaman di kursi samping Bima, bersenandung pelan. Bima meliriknya, senyum tipis terukir di bibirnya. Ada rasa lega bahwa mereka selamat, rahasia itu tetap aman. Namun, di sudut hatinya yang paling gelap, ada bayangan lain, bayangan Ibu Dewi. Ia tahu, hubungan terlarang itu belum berakhir. Itu hanya tersembunyi, siap menari lagi di lain waktu, dalam setiap pertemuan, dalam setiap tatapan yang penuh makna. Mobil itu menghilang di balik tikungan jalan, meninggalkan Ibu Dewi seorang diri di teras rumahnya yang sepi. Ia menatap ke kejauhan, ke arah kota tempat putri dan menantunya kini kembali. Rahasia itu, bagai bayangan yang abadi, akan terus menghantuinya, dan tak akan pernah terungkap. Ia berdiri di sana, diam, membiarkan keheningan menelannya, bersama dengan beban dosa yang tak termaafkan.